the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Halo pelajar SMA SMK yang ada di Kabupaten Buleleng, serangkaian Festival Pelajar Nusantara tahun 2022, RRI Singaraja kembali menyelenggarakan lomba pesantian tingkat SMA SMK se-Kabupaten Buleleng. Syarat pendaftaran, peserta terdiri dari 1 penguacan dan 1 penegas dari SMA SMK masing-masing. Kirimkan karyamu lewat YouTube sekolah atau YouTube pribadi dan kirim linknya lewat kontak person RRI Singaraja. Bisa upload dari sekarang sampai tanggal 20 Oktober 2022. Pendaftaran gratis. Akan dipilih 10 semifinalis yang nantinya dilombakan secara off-air pada tanggal 24 Oktober 2022 di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Final akan diselenggarakan pada saat puncak Festival Pelajar Nusantara pada tanggal 28 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Wangi Wiratmi di 082 340 382 125 atau Dewa Arte di 081 54 706 806. Festival Pelajar Nusantara, kreatif, mandiri, bersatu. Anda sedang mengikuti Bau 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra. Pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi lainnya untuk Anda. Dan seperti yang tadi kami informasikan, kami akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah stunting melalui hidup bersih dan sehat. Apakah bisa stunting dicegah dengan hidup bersih dan sehat ini? Nah, untuk memperbincangkan lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nyoman Mendre selaku Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Dek Rizka. Iya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja. Saya yakin dengan banyak kesibukannya tapi menyempatkan waktu untuk hadir di RRI Singaraja. Siap. Dan Pak Nyoman tidak sendirian, kita akan berbicara lebih banyak mengenai cara-cara untuk mencegah stunting bersama dengan Bapak Dr. Imadi Kartaduana SKM MPH, Ketua Pangda Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Bali ya. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Rizka. Ya. Pak Madi. Pak Madi saja ya Pak ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Madi sudah hadir di RRI Singaraja begitu ya. Nah, pendengar, terkait dengan stunting ini kan menjadi salah satu permasalahan untuk masa depan anak Indonesia begitu ya. Karena kalau sudah diserang stunting itu akan mengganggu segala sistem yang ada, termasuk juga apa yang memang menjadi haknya sebagai anak itu juga akan terhambat karena stunting ini. Tentunya harus ada langkah-langkah pencegahan dini yang dilakukan
untuk bisa mencegah stunting melanda anak-anak di Bali khususnya dan juga di Indonesia. Kita akan ke Pak Nyoman Mendra terlebih dahulu. Pak Nyoman, kalau kita berbicara stunting ini kan isu klasik ya Pak ya, bukan isu yang baru saja muncul, tapi sudah menjadi permasalahan lama. Apa saja sih Pak sebenarnya yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK tersendiri untuk bisa mencegah stunting di lingkup keluarga paling dekat? Silakan Pak Nyoman. Deriska, jadi pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, selamat siang. Jadi seperti yang diketahui bersama bahwa tim penggerak PKK itu adalah mitra kerja pemerintah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, PKK, tim penggerak PKK mempunyai visi, yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Jadi salah satu sehat itu kan jelas ada kaitannya dengan stunting. Kemudian di dalam 10 program pokok PKK, jadi kita juga punya namanya program yang ketujuh adalah kesehatan. Yaitu. Kemudian terkait dengan apa saja yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam ikut serta mendukung pencegahan dan penurunan angka stunting. Jadi kita sifatnya mendukung karena sifatnya gerakan. Jadi ada 2 kegiatan utama yang telah kita lakukan, yaitu melalui salah satunya kegiatan aksi sosial. Maaf, saya ulangi, melalui sosialisasi seperti yang kita lakukan pada hari ini. Terkait stunting sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi sudah yang keempat ini. Jadi yang pertama itu dengan tema cegah stunting itu penting. Kemudian cegah stunting melalui pola asuh, cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal, dan cegah stunting melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi karena PKK bersifat gerakan, jadi kita dalam melakukan sosialisasi, jadi menggandeng narasumber, menggandeng ahlinya seperti yang Pak Made pada hari ini. Jadi selain melalui sosialisasi, juga kita lakukan melalui webinar. Webinar yang sasarannya juga termasuk tim penggerak PKK provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan Dasawisma. Jadi tujuannya untuk mengedukasi, jadi sebagai upaya pendamping masyarakat bahwa ada stunting, ciri stuntingnya seperti ini, walaupun bukan kita yang menjelaskan seperti itu, nanti dari ahlinya. Kemudian salah satu stunting itu bisa dicegah melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Selain sosialisasi, kita juga melakukan kegiatan aksi sosial. Jadi aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan asupan gizinya. Jadi aksi sosial yang kita laksanakan, jadi dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, melalui Ibu Ketua, turun ke lapangan sebenarnya dari tahun 2020 sudah melakukan aksi sosial. Di tahun 2022 kita sudah melakukan aksi sosial berbakti dan berbagi. Jadi berbakti kepada negara, berbagi kepada sesama. Jadi Ibu Ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali turun membawa bantuan berupa beras, telur, susu, dengan sasaran 50 orang masyarakat yang kurang mampu, yang terdiri dari 10 orang balita, 10 orang ibu hamil, 10 orang lansia, 10 orang penyandang disabilitas, dan 10 orang kader PKK. Jadi penetapan sasaran ini kita berkoordinasi atau bersinergi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota, karena beliau yang punya wilayah. Jadi kita memberikan acuan, memberikan arahan, tapi penyiapannya oleh tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Jadi selain berbakti berbagi, juga kita ada kegiatan sosial menyapa dan berbagi. Jadi sama juga anunya turun ke lapangan. Jadi kalau istilahnya itu sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Jadi selain dapat menyapa kepada masyarakat kita yang ada di bawah, memberikan bantuan, juga mengedukasi terkait dengan pelaksanaan atau aktualisasi 10 program pokok PKK. Jadi pada aksi sosial menyapa berbagi juga diberikan bantuan berupa beras, susu, telur, baik kepada balita maupun pada ibu hamil. Selain itu ada juga kegiatan kita, aksi sosial kita, namanya Pasar Rakyat PKK. Jadi berbelanja dan berbagi. Jadi tim penggerak PKK Provinsi Bali, tim penggerak PKK Kabupaten Kota berbelanja pada Pasar Rakyat yang setiap bulan itu bergilir sebagai pelaksana di tingkat kabupaten.
Jadi barang hasil belanjaan kita baik dari provinsi maupun kabupaten kota kita tidak bawa pulang, tetapi kita bagikan kepada 100 orang masyarakat yang kurang mampu yang ada di kabupaten yang berketempatan sebagai tuan rumah pelaksana pasar rakyat. Jadi sasarannya juga kita bersinergi dengan tim penggerak PKK kabupaten kota untuk menetapkan. Jadi karena dia yang punya wilayah, mereka yang tahu bahwa masyarakat yang kurang mampu ada di sini dengan sasaran 100 orang tadi. Ya, baik. Berarti upaya yang dilakukan dari TPPKK sendiri sudah komprehensif begitu ya, pada sosialisasi sampai penerapannya juga sudah menjadi fokus dari TPPKK. Namun saya tertarik tadi Pak Nyoman mengatakan bahwa salah satunya kalau kita berbicara stunting kan sangat lekat dengan gizi ya. Tapi ternyata bisa dicegah dengan hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Saya mau ke Pak Made. Pak Made, ini stunting bisa dicegah dengan cara pola bersih hidup dan sehat. Ini konsepnya seperti apa, Pak? Silakan. Ya, sesuai dengan definisi stunting sendiri, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh permasalahan ataupun kekurangan gizi kronik ya. Dan infeksi berulang. Nah ini nanti kaitnya di situ, gizi kronik dan infeksi berulang dengan manifestasi tumbuh pendek gitu ya. Artinya tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Ya, nah kedua hal inilah yang sangat berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Memang intervensi maksimalnya itu ada di 1000 hari pertama kehidupan. Selama kehamilan 270 hari kurang lebih, ditambah 2 tahun umur pertama ya. Jadi intervensinya ada di situ. Nah, kaitnya dengan PHBS di sini tentu adalah poin-poin apa yang ada dalam PHBS. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita mulai dari konsumsi makanan yang seimbang, gizi seimbang, sanitasi, personal hygiene ya, pengelolaan limbah, lingkungan yang bersih dan banyak lagi. Jadi hampir sebagian besar intervensi-intervensi dalam upaya pencegahan stunting itu masuk di dalam program PHBS itu sendiri. Nah, memang secara spesifik PHBS itu masuk di dalam pencegahan spesifik ya. Jadi di dalam pencegahan stunting ya, yang secara khusus memang masuk di dalamnya. Tetapi yang memang menarik di sini tentu adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu lingkungan yang sehat pada 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi bukan hanya lingkungan, tetapi juga perawatan, pendampingan terhadap si anak gitu ya. Perawatan terhadap si ibu ketika hamil dengan melakukan upaya-upaya pendekatan atau upaya-upaya PHBS itu sendiri. Jadi ketika hamil, seorang ibu diharapkan memiliki akses yang baik terhadap air bersih, kemudian tidak menderita satu penyakit, apalagi infeksi berulang tadi, gizinya terpenuhi gitu ya. Artinya ada pencegahan terhadap risiko-risiko anemi misalkan, ataupun kekurangan energi, kalori dan lain sebagainya. Kemudian kaitnya dengan lain adalah kalau dengan lingkungan misalnya jangan sampai infeksi itu misalnya kena menderita demam berdarah, apalagi sekarang musim penghujan gitu ya. Kemudian diare, tipes yang gitu-gitu, kalau seorang ibu dalam masa kehamilan menderita penyakit tersebut, itu sangat berisiko untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya di dalam. Demikian juga ketika si anak sudah lahir, patut dijaga di situ, jangan sampai si anak menderita infeksi. ISPA berulang, infeksi saluran pernapasan berulang, sering-sering pilek gitu lah. Kemudian ada bronkitis nanti di sana, ada pneumonia, ada resiko demam berdarah juga, tipoid juga dan lain sebagainya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi satu titik yang krusial ketika kita bisa melakukan upaya pencegahan terhadap permasalahan gizi dan permasalahan risiko penyakit. Ini akan sangat membantu pencegahan terhadap risiko stunting pada anak seperti itu. Oke, jadi yang memang memegang peranan penting adalah 1000 hari kehidupan ini ya Pak ya. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai salah satu praktisi nih Pak ya, kesehatan terutama, melihat saat ini kalau untuk di Bali sendiri, apakah masyarakat sudah sadar dengan pentingnya hal tersebut Pak? Ya, ini bisa kita lihat juga melalui
situasi stunting ya. Kita memang di Bali paling rendah di tingkat nasional. Saat ini di 10 prevalensinya 10,9%. Di nasional 24,4% salah. Ya. Tapi memang target nasional itu kan menurunkan ke 14%. Sedangkan Bali ingin turun 6,5. di 6. Bahkan 0 kalau ingin mungkin. zero. Nah, artinya ketika kita ada pada situasi itu, kita bisa melihat apakah ini dampak dari teredukasinya masyarakat, tersedianya fasilitas pendukung, kemudian pemenuhan gizi yang baik gitu ya, terutama juga apakah angka kemiskinan kita sangat rendah. Itu sebenarnya itu kaitannya. Jadi kalau kita lihat situasi di Bali, mungkin secara umum melihat dari kejadian stunting ini sangat berkaitan juga. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa berpatokan pada angka ini karena kita nggak tahu bisa lagi tahun depan. Ini kan surveinya tahun ini Pak ya, sedang jalan. Mudah-mudahan semakin, karena trennya kita itu semakin menurun. Nah, jadi karena itu juga tentu pemerintah berkeyakinan dengan segala peluang yang kita miliki sebenarnya bisa meningkatkan penurunan yang lebih daripada target itu gitu ya, bahkan zero stunting seperti itu. Nah, PHBS sendiri sebenarnya sudah teredukasi jauh sebelum isu stunting. Bahkan masih kita di awal-awal sekali kita kenal namanya sehat, bersih pangkal sehat. Habis itu baru masuk PHBS, ada Germas dan lain sebagainya. Nah, PHBS itu memang dipraktekkan bukan hanya di dalam tatanan individu, tapi juga di keluarga, masyarakat, di fasilitas umum, pendidikan, tempat kerja. Ini semua diusahakan agar bisa diimplementasikan. Nah, implementasinya masuk pada ranah individu. Individu itu kita ya, mulai dari pengetahuan, sikap dan perilaku. Nanti muaranya kan perilaku yang baik itu. Jadi membangun tahu mau mampu itu dimaksimalkan, didorong dengan awareness, dengan seperti kegiatan kita hari ini ya, sosialisasi, edukasi gitu, berkelanjutan karena bagaimanapun yang namanya ibu hamil itu selalu tumbuh ya, mulai dari pasangan usia subur, dari remaja. Jadi mereka akan menjadi seorang ibu, sehingga henti-hentinya edukasi ini harus selalu dilakukan. Ketika kita bicara lagi tentang seberapa paham, tentu ini juga menjadi satu hal yang memang harus selalu senantiasa digelorakan. Kalau tadi saya bilang di kelompok ibu, mungkin habis ini kita bicara di pasangan usia subur, edukasi pranikah, sampai dengan penyiapan remaja-remaja, khususnya remaja putri kita, agar selama proses tumbuh kembangnya dalam beranjak ke kehamilan itu dalam keadaan sehat. Jadi jangan sampai masih remaja sudah anemi gitu, defisiensi zat besi. Jadi bagaimana mereka bisa menyiapkan untuk bisa melahirkan generasi yang sehat. Iya, baik. Pak, itu tadi menarik kalau kita berbicara angka ya, Pak Nyoman. Saya mau ke Pak Nyoman kembali. Pak Nyoman, target kita 6% nih Pak, turun ya Pak ya. Kira-kira untuk mencapai target itu, untuk sampai saat ini, apa yang menjadi kendala terbesar di Provinsi Bali Pak untuk penanganan stunting? Kalau kita berbicara target dan kendala penanganan stunting tentunya bersifat lebih teknis ya, jadi kewenangan pemerintah. Tetapi apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti yang saya sampaikan tadi, PKK selaku mitra kerja tentu akan sangat mendukung. Ya, jadi mendukung dalam arti mendukung seperti tadi, melalui aksi sosial, melalui sosialisasi seperti pada hari ini. Nah, terkait dengan tadi PABS itu sebenarnya kan begini. Jadi semua perilaku, semua perilaku kesehatan yang kita lakukan secara sadar. Jadi agar anggota keluarga maupun keluarga kita dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan juga aktif melakukan upaya-upaya kesehatan di masyarakat. Jadi upaya-upaya kesehatan ini sebagai salah satu dukungan untuk
mencegah dan menurunkan angka stunting. Jadi kalau keluarga kita sudah bersih, pasti sehat, jadi tidak mudah terjangkit penyakit. Ya. Kemudian kalau tidak mudah terjangkit penyakit, tentu anak-anak akan menjadi cerdas. Jadi kegiatan keluarga akan bisa, aktivitas keluarga akan bisa lebih bagus. Kemudian pengeluaran keluarga bisa difokuskan untuk kebutuhan-kebutuhan peningkatan ekonomi, peningkatan asupan gizi, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap melakukan dukungan melalui sosialisasi agar para keluarga tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Kalau perilaku hidup bersih di rumah tangga itu kan ada 10 Pak ya. Jadi keluarga dikatakan sehat itu ada 10 item yang harus kita lakukan. Mungkin yang pertama itu melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua memberikan ASI kepada bayi. Yang ketiga menimang balita jadi setiap bulan di posyandu. Kemudian penggunaan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Penggunaan jaman sehat. Nah, penggunaan jaman sehat. Jadi memberantas jentik nyamuk ya. Kalau kita masih punya kamar mandi yang sudah pakai bak, artinya paling tidak setiap minggu itu harus kita kuras. Nah, kalau misalnya kalau di perkotaan mereka tidak pakai bak, mereka pakai shower kan tidak perlu. Tetapi kalau di halaman ada semacam kaleng, semacam botol yang bisa menyimpan air yang memungkinkan nyamuk itu bertelur di sana, itu harus juga kita bersihkan. Kemudian juga memakan sayur ataupun buah. Jadi sayur buah ini kan bisa kita sumbernya dari hatinya PKK. Amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur, indah dan nyaman. Jadi konsepnya memang tetap taman. Di sana kita tanami tanaman hias sesuai dengan kemudian di sela-selanya kita sisipi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk keluarga, termasuk di dalamnya buah atau tanaman keras dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya melakukan kegiatan fisik jadi secara teratur. Jadi setiap gerak kita tidak hanya duduk aja terus, mungkin setiap menit kita harus berusahakan untuk melakukan kegiatan fisik. Ini juga termasuk di dalam germas itu Pak ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Tapi yang terakhir, nah ini yang tentu tidak merokok ya. Tidak merokok di dalam keluarga, maksudnya kalau kita merokok di tempat-tempat yang sudah khusus disiapkan kan tidak apa-apa. Karena pengalaman atau mungkin Pak secara teknis mungkin Pak Madin bisa menambahkan, karena perokok pasif itu kan justru lebih berbahaya. Betul. Kalau kita merokok di depan anak atau di depan yang lain, jadi yang justru yang mengisap asap rokok yang kita keluarkan itu justru yang perokok pasif itu justru lebih berbahaya. Jadi seperti itu. Iya, baik. Berarti langkah-langkah inklusif seperti inilah yang harus diusahakan begitu ya. Pak Made, kembali lagi Pak, untuk bisa membuat ini bergerak secara masif di masyarakat, kalau Bapak sendiri melihatnya, apa yang memang harus menjadi poin penting yang masyarakat harus lakukan Pak untuk bisa menggerakkan mereka semua untuk mencegah stunting dengan pola hidup bersih dan sehat? Kalau kita lihat trainingnya sudah lumayan ya pada saat COVID ya Pak ya, itu bisa dikatakan training. Nah untuk saat ini tidak sedikit masyarakat yang sudah mulai melupakan langkah-langkah seperti itu karena udah menganggap wah kita udah mulai terbebas dari pandemi. Pak Made, bagaimana tanggapannya? Ya, pengalaman kita menghadapi situasi COVID sebelumnya itu sebenarnya bahkan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari PHBS ya. Karena kita di Bali cenderung lebih cepat, kemudian tingkat ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga setiap survei kita tertinggi gitu ya di nasional. Itu juga sangat berkait dengan gencarnya edukasi PHBS dan Germas jauh sebelum COVID itu terjadi. Dan memang kunci dari pencegahan penyakit pasti adalah PHBS kan begitu. Nah syukurnya kita ada di situ. Nah di satu sisi adalah tidak cukup hanya sebatas kita memiliki pengetahuan, tetapi juga ataupun kita kemauan untuk melakukan itu, tetapi harus juga sangat didukung oleh ketersediaan ya sarana prasarana,
dari pengelola kawasan kalau kita mengakses tempat umum, ataupun dari pemerintah melalui ketersediaan tadi saya bilang air bersih, sanitasi dan yang lainnya. Karena memang kedua hal tersebut harus klik gitu ya, harus ketika kita ingin menerapkan PHBS, jadi tidak cukup hanya ingin saja, tapi harus real gitu ya. Jadi tadi misalkan masalah merokok misalnya, kalau kita sudah tahu bahaya rokok, kita ingin terhindar dari depan, tapi ketika kita mengakses tempat publik, restoran misalnya, semua orang merokok di sana, di dalam ruangan lagi, jadi mau tidak mau kita terpapar asap rokok juga. Tetapi jadi ini harusnya Perda Kawasan Tanpa Rokok ya, Perda KTR nomor 10 tahun 2011 Provinsi Bali ini harus memang diterapkan kan seperti itu, sehingga ketika si ibu mengakses tempat-tempat umum tetap mereka terlindungi dari risiko paparan asap rokok misalkan, atau misalkan air bersih. Jadi sudah terbiasa anak-anak ini dilatih untuk cuci tangan di sekolah. Tapi ketika misalnya dari ke restoran lagi, yang disediain kobokan, di mana cuci tangan ini? Gitu. Akhirnya tidak bisa dipraktekkan. Demikian juga masalah ASI eksklusif. Di rumah ibu aktif memberikan ASI eksklusif pada bayinya, tetapi ketika si ibu mengakses tempat umum, ke rumah sakit ataupun ke pasar ataupun ke mall itu, si anak minta ASI tapi tidak ada tempat, makanya pojok laktasi lah jawabannya kan gitu. Nah itu siapa yang bisa menyiapkan? Jadi kebijakan dari pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola kawasan. Jadi dan banyak lagi yang lain yang dari poin-poin PHBS. Jadi ini sangat berkaitan antara ketersediaan sarana dengan kesadaran yang tumbuh itu. Nah contoh misalnya satu lagi jamban Pak ya, tadi juga disebutkan jamban yang bersih gitu ya. Baik. Jadi ya ini kan dulu klasik ya kalau kita di Pura. PHBS sekarang sudah sangat digencarkan sekali ini PHBS di Pura. Baik. Jadi bukan hanya masalah ketersediaan MCK-nya di Pura, tetapi juga kebersihan tirte, kemudian personal hygiene para pemangku dan selinggih. Dan tentu itu sangat mulai diedukasi juga kepada, bahkan karena di kegiatan di Pura juga ada kegiatan memasak Pak ya. Nah, di situ juga dikenalkan dengan PHBS itu, sehingga concern pada PHBS di Pura, concern pada PHBS di hospitality sector itu menjadi satu hal yang penting. Iya, baik Pak Made dan juga Pak Nyoman, nanti kita undang pendengar yang akan bergabung, yang akan bertanya. Untuk Anda yang akan bertanya nanti kami akan buka 24644. Namun sebelum itu kita akan dengarkan satu iklan layanan masyarakat berikut ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Bu. Iya Pak. Pokoknya Ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya, Bapak, stunting juga penting Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat. One, two, three, four, action. Kanan kiri cantik, cantik. Cuma lenggo-lenggo aja udah sombong.
Nih dengerin suaraku. Aku mau dimanja-manja, tapi kamu cuek-cuek aja. Woi, kalau itu sih masih kalah sama aku nih. Nih dengerin. Jangi janger seng-sengi seng-seng janger. Ah, cemen, beraninya di rumah aja. Nih lihat, hasil karyaku udah dipamerin di sekolah tetangga loh. Hei, punya 4 putri kok pada ribut-ribut sih? Daripada ribut di sini, mending kalian ikut acara festival pelajar yang diadain RRI Singaraja. Hah? Di RRI? Festival pelajar? Dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, RRI Singaraja mengadakan acara Festival Pelajar Nusantara. Melibatkan seluruh siswa-siswi SMA SMK se-Kabupaten Buleleng, menampilkan fashion show adat Kepura, band indie, tari tradisional dan modern dance, paduan suara, pesantian, hingga pameran prestasi dan UMKM para siswa. Acara diselenggarakan mulai 24 Oktober hingga puncaknya 28 Oktober 2022 di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja mulai pukul 8 pagi. Ayo saksikan kemeriahan acara Festival Pelajar Nusantara RRI se-Indonesia. Iya, Pak. Pokoknya, ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya, Bapak. Stunting juga penting, Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat. Anda sedang mengikuti Bau 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru, siaran kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI. Kita akan terima pendengar di 24644. Sudah ada yang ikut bergabung, Pak? Yang akan ikut bergabung lagi nanti kami akan buka lagi di 24644. Selamat pagi. Selamat siang maksud kami, RRI. Halo, selamat siang RRI. Siang, selamat. Iya, selamat siang Pak Made. Ayo Pak Made, kok ini Pak RRI? Ya, silakan Pak Made. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Bapak narasumber. Ada ibu narasumber juga ya? Nggak tahu saya. Bapak-bapak manten nih ke Pak Made. Oh, bapak-bapak dogen. Lanang-lanang dogen. Mohon maaf Pak ya. Ya, biasanya program-program pemerintah seperti ini, bapak-bapak kan tidak mungkin turun langsung ke masyarakat. Pasti ada keterbatasan tenaga Pak ya. Sehingga diperlukan adanya mungkin kader relawan. Yang saya lihat dari dulu, DB ada relawan. Kemudian nyemprot sana sini, sayalah korban penyemprotan. Kemudian ada program posyandu misalnya. Nah, kalau stunting ini kan posyandu juga bisa Pak ya? Ya Pak ya? Iya, betul bisa, Pak. Silakan Pak. Mohon jadi kader-kadernya itu dibekali siapa dia, apa misinya, sampai pilih-pilih di masyarakat. Mereka adalah wakil pemerintah untuk menuju kepada masyarakat. Mohon, saya sudah berapa kali. Hanya mungkin Mbak siapa nih? Dengar Rizka Pak. Dengar Rizka. Terima kasih ya Pak Made. Mbak Rizka. Iya, terima kasih Pak. Iya udah ya. Iya baik. Saya kan dari dulu ke depan.
Iya, baik. Ada Pak Made Ribe pendengar yang sudah bergabung, nanti akan ditanggapi terkait dengan kader dan juga relawan ya. Untuk SOP-nya seperti apa agar tidak ada masyarakat yang merasa menjadi korban begitu ya, karena memang ketidaktahuan akan SOP ini. Di belakang Pak Made, sebelum kita tanggapi, kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat siang RRI. Siang Mbak Desyandra. Iya, siang. Dengan siapa di mana? Komang Armada di Pancasari. Baik, Pak Komang Armada. Ya, silakan Pak Komang. Pak Nyoman sama Pak Made. Salam sehat kembali. Salam sehat. Yang mau bertanya, ini kalau berapa persenkah resiko stunting kepada anak ketika ibu tidak menerapkan PHBS dengan baik dan benar? Baik, itu aja Pak Made sama Pak Nyoman. Membalaskan. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Komang Armada di Pancasari sudah ikut bergabung di 24644. Satu penelpon terakhir di 24644. Silakan mendengar, Anda masih bisa ikut bergabung. Kita sedang berbicara terkait dengan cegah stunting melalui hidup bersih dan sehat. Selamat siang RRI. Selamat siang Mbak Rizka. Iya, silakan Pak Nyoman Sudarsana. Iya, betul sekali. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Pak Made dan Pak Nyoman. Nggih. Tadi sudah banyak sampaikan. Ya, silakan Pak. Dengan stunting, di mana tadi sudah sampaikan upaya-upaya dalam hal pencegahan, di mana juga kader-kader posyandu desa-desa. Ya Pak Nyoman. Juga. Pak Nyoman, mohon izin untuk volume radionya bisa diperkecil sedikit Pak. Di mana? Ya, silakan Pak. Desa-desa melihat kader-kader posyandu telah melaksanakan program-program stunting, pemberian makanan tambahan yang bergizi. Itu dilakukan setiap bulan. Di 6 posyandu. Kalau di desa kami Bakas Ragu itu telah dilakukan, dan juga diwajibkan untuk memprogramkan program stunting oleh pemerintah, di mana anggaran dana desa itu diwajibkan harus tertuang dalam APBDes. Ini sangat baik sekali, ini untuk menunjang bagaimana mencegah stunting di setiap desa dan kelurahan. Nah, di sini kami ada pertanyaan berat. Setelah program-program ini dilaksanakan, bagaimana hasil yang diperoleh? Apakah sudah terjadi penurunan? Apakah sudah memenuhi syarat di Bali ini bebas dari stunting? Dan kami lihat di desa kami sudah disampaikan bahwa stunting sudah 0. Di angka 0. Dan di Buleleng masih ada beberapa desa. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita bersinergitas dari provinsi, kabupaten untuk menurunkan angka stunting ini, sehingga dapat berhasil di setiap daerah, terutama di Bali. Sekian, terima kasih lebihnya. Ya, baik. Stunting ini terus terjadi penurunan di Bali, dan juga menginjak ke angka 0%. Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga sudah ikut bergabung di 24644. Dan untuk Anda yang mau bergabung lagi, nanti tentunya kami akan buka lagi di 24644 hingga nanti tepat pada pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada 3 penelpon yang ikut bergabung ya di via telepon. Kita akan tanggapi satu persatu. Yang pertama dari Pak Made Ribe di Delot Peken, yang berbicara tentang kader dan juga relawan terkait dengan kesamaan akan SOP. Dari Pak Nyoman dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Made. Silakan Pak Nyoman. Om Swastiastu, Pak Made Riboy di Delot Peken nggih. Nah, Delot Peken nggih. Pak Made, seperti yang disampaikan tadi, memang kan bukan karena bapak-bapak atau ibu-ibu kita tidak mungkin turun nggih. Nah, kalau kita di tim penggerak PKK, jadi strukturnya kan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, bahkan sampai dasawisma Pak Nikel nggih.
Tentu yang di tingkat desa jelas PKK desa dengan dasar wismanya. Nika yang berperan. Kemudian terkait dengan tadi kalau tidak salah dengar di Posyandu terutama agar diberikan pelayanan yang merata dan seperti tadi yang sebutkan di 10 poin PABS di rumah tangga kan salah satunya kan menimbang bayi, menimbang balita setiap bulan ke Posyandu. Di Posyandu juga akan dipantau. Jadi setiap bulan ada pertemuan, misalnya bapak atau kalau punya cucu atau punya anak dibawa ke Posyandu, akan dicatat, kemudian ditimbang, didata apakah berat badannya meningkat, apakah tetap atau menurun gitu. Nanti setelah itu kan nanti akan diberikan semacam penyuluhan oleh petugas kesehatan yang ada di Posyandu. Kalau lihat teknisnya, prosedurnya atau SOP-nya sebenarnya semua harus mendapat pelayanan yang sama dengan catatan. Jadi kalau memang sudah diumumkan supaya datang ke Posyandu tentu harus datang gitu. Kan misal ada balita berapa? Kalau dari biasanya yang kita tahu itu dari kader Posyandu itu kalau ada yang punya balita 15, kalau datangnya cuma 14 atau 13, yang 2 itu datang kenapa misalnya. Kalau misalnya datang karena tidak sempat, biasanya didatangi lagi oleh kader untuk kegiatan berikutnya, ditanya dan sebagainya. Sehingga pencatatan itu menjadi jelas perkembangan terhadap tumbuh kembang anak terutamanya. Apakah dia tidak berkembang itu apakah karena ada stunting dan sebagainya, dan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas tanggapannya. Pak Made mungkin bisa menambahkan, silakan Pak Made. Ya, untuk layanan kesehatan memang ingin menjangkau masyarakat semaksimal mungkin pada setiap tahapan yang memang bisa diintervensi. Ya. Jadi pendekatan Posyandu seperti disampaikan tadi itu memang tidak serta-merta hanya pada Posyandu balita, tetapi juga Posyandu remaja pun itu arahnya juga adalah ke pencegahan stunting salah satunya selain penyakit tidak menular ataupun yang lain. Kemudian Posyandu ibu hamil, ibu Posyandu balita, Posyandu lansia, gitu kan. Itu semua bagaimana layanan kesehatan bisa menjangkau secara real masyarakat-masyarakat yang berisiko terdampak dengan layanan yang langsung. Jadi layanan langsung tadi ya, pengukuran, pemantauan, bahkan pemberian makanan tambahan, sehingga sistem pelaporannya juga bisa cepat. Nah, di situ memang sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat salah satunya adalah kader kan seperti itu, karena mereka lah ujung tombaknya. Yang akan berkontribusi aktif dalam ikut menumbuhkan kesadaran dan melakukan upaya-upaya pencegahan di lapangan. Nah, ini itu sangat penting sekali. Ini sangat terkait juga dengan pertanyaannya Pak Wayan yang ketiga ya. Yang ketiga Pak Nyoman Sudarsana. Iya, ini hampir mirip juga kaitnya dengan memang ujung akhir semua upaya itu kan adalah menurunkan prevalensi. Tetapi kalau sudah terjadi stunting tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi kan begitu. Tetapi yang bisa kita evaluasi adalah upaya-upaya pencegahan ini. Jadi upaya pencegahan inilah yang kita nilai indikator-indikatornya terpenuhi sehingga nanti kita harapkan stunting tidak terjadi kan begitu. Nah, karena kalau sudah terjadi stunting kita nggak bisa lakukan intervensi pencegahan lagi, artinya karena sudah terjadi stunting pada si anak. Nah, upaya pencegahan inilah mulai dari dengan pendekatan Posyandu, ketersediaan sarana prasarana rumah tangga yang memadai, entah itu air bersih, entah itu sanitasi ataupun yang lainnya, itu yang menjadi tolak ukur dalam survei-survei kesehatan, survei status gizi dan yang lainnya. Jadi semua muaranya ke sana. Tentu sekali lagi yang paling dekat di masyarakat selain puskesmas adalah melalui pendekatan Posyandu melalui kader-kadernya tersebut. Ya, baik. Nah, hal-hal semacam inilah yang dibutuhkan ya Pak ya untuk membangun dan mencapai tujuan itu. Dan tadi juga sudah ada Pak Komang Armada. Ini terkait dengan seberapa persenkah atau seberapa berpengaruhkah jika ibunya tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat, itu akan berpengaruh pada anak yang mencegah stunting itu. Silakan mungkin Pak Made. Sebenarnya nggak bisa dilihat PHBS-nya secara
semua, tapi aspek-aspek poin di dalam PHBS itu. Jadi contohnya misalkan kita melakukan upaya pencegahan dengan pemberian mencegah anemi pada remaja kan itu. Jadi karena ini salah satu yang berkontribusi ketika si remaja ini nanti akan siap menjadi pasangan usia subur. Nah, di tahapan pasangan usia subur juga dilakukan intervensi lagi dengan edukasi pranikahnya. Jadi untuk menjadikan si calon ibu ini siap untuk siap dalam konteks fisiknya, mentalnya, jadi terus kesehatan fisik dan mental untuk nanti berumah tangga ya, karena di situ akan ada proses keturunan atau melahirkan. Nah, di saat kehamilan, nah di situ yang paling krusial karena masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan kan. Nah, di dalam konteks selama kehamilan ini juga menjadi suatu upaya yang sangat maksimal untuk dilakukan upaya pencegahan, khususnya adalah pemenuhan gizi kepada si ibu. Ya. Nah, karena kadang kita abai ya, karena kalau si ibu tidak dibekali dengan pengetahuan, misalnya dia mengalami mual atau tidak ingin ngidam lah bahasanya. Jadi sekian waktu itu kan terabaikan pemenuhan gizinya. Gitu. Kalau itu tidak dilihat didampingi oleh tenaga kesehatan. Bahkan kalau itu sampai mengalami kekurangan energi, protein dengan pengukuran antropometri yang tidak baik itu misalkan, jadi tanpa pendampingan tentu ini akan sangat berisiko. Sehingga poin-poin PHBS itu sebenarnya semua masuk, sangat berperan ya. Apalagi kalau sampai si ibu menderita satu penyakit selama kehamilan. Jadi kita nggak bisa besar kontribusi air bersih, kontribusi sanitasi, besar kontribusi gizi. Nah, sebenarnya satu poin aja tidak terpenuhi ini sudah sangat berisiko gitu, sehingga benar-benar kita bisa melakukan upaya maksimal dengan memenuhi semua poin-poin PHBS itu. Nah, terlepas dari itu tadi juga mungkin ada kaitannya sedikit juga dengan apakah poin itu yang mempengaruhi kan gitu, atau justru kita di Bali ada hal yang berbeda yang membedakan risiko stunting di Bali dengan daerah lain ya, karena kita tadi bicara tentang sanitasi kemiskinan itu kan, sedangkan di Bali yang mungkin sudah relatif lebih baik Pak ya. Jadi poin apa yang sebenarnya masih berisiko untuk terjadinya stunting ini? Apakah pola asuhnya kah? Apakah mungkin sudah dibahas juga dengan PPK tentang pola asuh ya. Jadi mungkin kita ada karakteristik yang berbeda di Bali tentang pola asuh, misalnya karena kita perempuan sibuk kerja juga mendukung ekonomi keluarga, jadi kadang si bayi dititipkan pada neneknya atau siapa itu, yang tentu sistem pemahaman tentang perawatan tumbuh kembang ini tidak maksimal juga ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang memang sangat berpengaruh, dan dari poin-poin PHBS itulah yang sangat relevan kaitannya dengan upaya pencegahan stunting itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Pak Nyoman mungkin ingin menambahkan, silakan Pak. Yang kalau saya dengar tadi, tidak salah dengar nih, pertanyaannya Pak Kemang Sudartano telah melakukan langkah-langkah dalam pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa. Kalau yang lihat ceritanya, yang lihat ceritanya mungkin Pak Komang Sudartano apakah sebagai kepala desa atau mungkin perangkat desa. Jadi karena beliau sangat memahami sekali tentang mekanisme itu. Karena memang secara ketentuan kan memang diperbolehkan itu dana desa itu untuk pencegahan stunting. Jadi apalagi di Posyandu tadi sudah saya dengar diberikan PMD ya. Memang harusnya seperti itu kan. Setiap bulan diberikan PMD, tentu PMD-nya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Dan bahkan tadi Pak Komang juga menyebutkan stunting di desanya sudah 0 ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara kerja seperti ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Karena sebagai tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa itu adalah ketua TPKK desa. Jadi yang notabene atau yang ex officio adalah istri daripada kepala desa. Jadi dengan demikian kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Komang itu berarti dia telah melakukan langkah atau upaya-upaya sesuai dengan
mekanisme yang berlaku. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyoman atas tanggapannya, dan tidak terasa kita sudah hampir mendekati waktu-waktu terakhir untuk dialog kali ini. Namun sebelum kita pamit, kita akan berikan closing statement ya untuk masyarakat agar terus diingat, terus dilakukan, dan juga sebagai upaya preventif untuk mencegah stunting. Silakan dari Pak Nyoman dulu, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Made ya. Silakan Pak Nyoman untuk closing statement. Tim penggerak PKK tentu tidak akan bosan-bosan ya, tidak akan bosan, tetap melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di dalam upaya mendukung jadi percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Jadi apapun profesi kita, jadi mari kita peduli dengan stunting, karena cegah stunting itu penting. Salah satu cara di dalam rumah tangga yaitu dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas closing statement-nya. Yang terakhir silakan Pak Made untuk bisa memberikan closing statement. Terima kasih. Jadi memang sesuai harapan kita untuk mencapai bonus demografi ya, generasi emas, generasi yang sehat dan berkualitas nanti, itu hanya bisa terpenuhi jika kita bangsa ini melahirkan generasi-generasi yang sehat gitu ya. Dan itu salah satunya adalah melalui pencegahan risiko stunting ini sendiri. Nah, pencegahan stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri. Ini adalah satu pendekatan kolaboratif, kerjasama lintas sektor dan berbagai pihak, dengan pendekatan terhadap poin-poin pencegahan yang memang menjadi peran dari semua pihak. Jadi salah satunya kami sangat mengapresiasi tentu langkah dari TPPKK Provinsi Bali yang secara proaktif terlibat di dalam mengedukasi masyarakat dan juga melakukan aksi-aksi sosial secara nyata kepada masyarakat yang terkait untuk upaya pencegahan dan percepatan pencegahan stunting itu sendiri. Tetapi sekali lagi memang menumbuhkan kesadaran pada setiap tahapan tadi, remaja, ibu hamil, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu dengan balita, bahkan seluruh keluarga itu menjadi satu hal yang penting, karena memulai untuk hidup bersih dan sehat itu mulai dari diri sendiri. Dengan dan melalui keluarga. Nah, setelah ini baru bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Dan kaitannya tentu dengan seperti yang sampai kita sampaikan tadi, ini sangat relevan, dan tentu kita akan bisa bersama-sama berkontribusi terhadap pencegahan risiko stunting di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Made atas closing statement-nya, dan pendengar terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi. Dan memang kita juga bisa mewujudkan bebas dari stunting ini tentunya ada peran serta dari semua pihak, bukan hanya PKK, tapi semua pihak. Marilah kita sama-sama untuk bisa mencegah stunting dengan melakukan upaya-upaya paling dekat dengan kita, yaitu di keluarga kita terlebih dahulu. Dan akhirnya terima kasih untuk Pak Dr. Imade Kartaduana SKM MPH Ketua Pangda Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia Bali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih Pak Mendre, Pak Nyoman Mendre, Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ya. Kami tunggu kehadirannya kembali untuk mencegah isu-isu lainnya terkait dengan PKK, keluarga dan juga anak ya Pak ya. Saya Rizka Desiandra, pendengar tetaplah bersama kami karena selepas ini kami juga masih akan hadirkan rangkaian informasi lainnya untuk Anda. Dan untuk Anda umat hidup Dharma, kami akan ajak Anda untuk hening sejenak guna mengaturkan doa puja Trisandia. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja, kanal inspirasi.